Halo, kembali lagi bertemu dengan saya, Monica Sendiava dari SMA Kolese Loyola. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan untuk materi fungsi inverse. Ini adalah materi matematika wajib kelas 10 semester kedua. Mari kita perhatikan gambar berikut. Jika f adalah suatu fungsi yang memetakan dari himpunan A ke himpunan B, maka f inverse yang memetakan dari himpunan B ke himpunan A itu disebut sebagai inverse dari fungsi f. Tetapi perlu diperhatikan bahwa f inverse itu belum tentu merupakan suatu fungsi. Jika f inverse itu fungsi, maka f inverse baru boleh kita sebut sebagai fungsi inverse. Kalau tadi secara garis besar dalam gambar diagram panah, sekarang kita akan coba menuliskannya dalam pasangan berurut. Jika fungsi f dari himpunan A ke B itu bisa dinyatakan sebagai pasangan berurut A, B, maka inverse fungsinya, yaitu f inverse, itu juga bisa kita nyatakan dalam himpunan pasangan terurut B, A. Oke, coba kita lihat contoh berikut. Ini adalah suatu fungsi yang memetakan x ke fx, di mana 1 dipetakan ke 4, 2 ke 8, 3 ke 12. Sebelum ini kita sudah belajar tentang sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah fungsi surjektif, yaitu apabila setiap anggota B itu mendapatkan pasangan di A atau range fungsi sama dengan kodomain fungsi. Dari contoh ini kita lihat semua anggota B dapat pasangan ya, berarti ini adalah fungsi yang surjektif. Kemudian sifat fungsi yang kedua adalah fungsi injektif, di mana setiap anggota B yang punya pasangan di A itu pasangannya tepat 1. Atau B-nya itu tidak bercabang. Berarti kriteria injektif juga terpenuhi. Dan terakhir, fungsi dikatakan bijektif apabila dia surjektif sekaligus injektif. Sehingga kita bisa menyebutkan bahwa fungsi f dari A ke B ini adalah suatu fungsi yang bijektif. Nah, kalau kita ubah dalam pasangan terurut, berarti kita akan menulis sebagai 1,4, 2,8, dan 3,12. Dengan demikian, inverse fungsinya dari B ke A berarti tinggal kita balik 4,1, 8,2, dan 12,3. Nah, kira-kira apa sih syaratnya supaya inverse fungsi itu bisa menjadi fungsi inverse? Suatu fungsi f dari himpunan A ke B dikatakan akan mempunyai inverse, yaitu f inverse ini. Syaratnya adalah kalau fungsi itu merupakan fungsi yang bijektif atau berkorespondensi satu-satu. Secara umum, kalau kita tuliskan f itu dari domainnya df ke range-nya rf, maka inverse dari fungsi itu adalah f inverse dari range fungsi ke domain fungsi, dengan catatan tadi fungsinya harus bijektif. Kemudian ini ada catatan penting, apabila f inverse itu adalah fungsi inverse dari f, maka untuk setiap x di domainnya dan setiap y di range-nya akan berlaku bahwa y sama dengan fx itu jika dan hanya jika x-nya sama dengan f inverse dari y. Jadi kalau misalnya kita diberikan fungsi y sama dengan fx, lalu kita diminta untuk menentukan rumus inverse-nya, silahkan ditukar antara x dengan y, lalu diselesaikan persamaan itu dalam variabel y. Atau gampangannya, silahkan dibuat menjadi x sama dengan sesuatu. Nah, nanti sesuatunya itu yang akan jadi inverse, yang akan menjadi fungsi inverse-nya. Oke, kita coba masuk ke contoh saja. Misalkan diketahui ada sebuah fungsi linier 7x min 2, lalu kita diminta untuk menentukan yang pertama ini nilai fungsi, yang kedua adalah f inverse x dan juga nilai dari f inverse 5. Untuk nilai fungsi sendiri masih gampang ya, tinggal kita substitusikan saja. Yang diminta adalah untuk f3 sama f8, berarti x-nya kita ganti 3, nanti akan kita dapatkan f3 itu 19, dan untuk F8, X-nya diganti 8, nanti akan kita dapatkan hasilnya 54. Nah, untuk mencari inverse-nya, ingat tadi, kalau Y sama dengan Fx, berarti X-nya adalah F inverse Y. Kita misalkan terlebih dahulu bahwa Fx itu sama dengan Y, maka akan kita tuliskan Y sama dengan 7x min 2.
Lalu kita selesaikan dalam variabel Y, berarti kita buat supaya dia jadi X sama dengan. Berarti 7X sama dengan Y plus 2, karena min 2-nya pindah ruas, maka X-nya akan sama dengan Y plus 2 per 7. Ini adalah F inverse Y. Berarti F inverse X adalah, kita tinggal ganti Y-nya dengan X, yaitu X plus 2 dibagi 7. Dengan demikian, akan kita peroleh nilai F inverse 5, X-nya tinggal kita ganti 5, berarti 5 plus 2 per 7 atau 7 per 7, kita dapat hasilnya sama dengan 1. Jadi kita sudah dapatkan rumus dari F inverse dan juga nilai dari F inverse 5. Selanjutnya kita masuk ke contoh 2. Kalau tadi fungsinya fungsi linear, sekarang kita diminta mencari rumus untuk inverse dari fungsi pecahan. Di sini, kalau fungsi pecahan, untuk domainnya adalah semua bilangan real, asalkan bagian penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti di sini kita punya syarat 2x min 4 tidak boleh sama dengan 0. Ada soal lagi, selanjutnya tentukan daerah asal dan juga daerah hasil dari F dan juga F inverse. Langkahnya masih sama seperti tadi, intinya kita membawa dia ke dalam bentuk X sama dengan sesuatu. Yang pertama kita misalkan dulu Y-nya adalah nilai fungsi X oleh F, maka akan kita dapatkan kalau Fx-nya sama dengan Y, Fx-nya tinggal kita ganti dari soal, yaitu 5x min 3 dibagi 2x min 4. Kemudian kita tinggal kali silang, berarti 5x min 3 sama dengan Y kalinya 2x min 4. Kemudian semua yang ada variabel X-nya kita bawa ke satu ruas. Di sini saya bawa ke ruas kanan. Kemudian kita keluarkan X-nya, lalu kita buat jadi X sama dengan, berarti X-nya akan sama dengan 4x min 3 dibagi 2y min 5. Dimana ini akan terdefinisi asalkan penyebutnya tidak sama dengan 0, atau 2y min 5 tidak sama dengan 0. Selanjutnya, setelah kita dapat ini, kita tinggal tulis ulang untuk rumus F inverse-nya. Jadi, kita akan peroleh rumus inverse dari Fx-nya 5x min 3 per 2x min 4 adalah F inverse X. Berarti yang tadinya adalah 4y min 3, kita ganti jadi 4x min 3. Yang tadi 2y min 5, kita ganti jadi 2x min 5. Syaratnya pun juga menyesuaikan, berarti 2x min 5 tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mencari domainnya. Domain untuk fungsi F, berarti kita lihatnya dari F-nya ini. Lihat bagian penyebutnya. 2x min 4 ini nggak boleh sama dengan 0, berarti 2x tidak boleh sama dengan 4, atau x-nya tidak boleh sama dengan 2. Jadi kita punya domainnya adalah semua bilangan real x yang tidak sama dengan 2. Sedangkan untuk daerah hasil fungsi, nah kita perhatikan yang tadi ya, kalau F itu dari domain F ke range F, maka F inverse itu dari range F ke domain F. Dia tinggal dibalik. Nah, berarti kita lihat range fungsi F itu adalah domain dari F inverse. Domain dari F inverse berarti kita lihat syaratnya 2x min 5 ini nggak boleh sama dengan 0. Ya, karena daerah hasil fungsi berarti kita tulisnya dalam bentuk Y ya. Berarti Y tidak boleh sama dengan 5 per 2. Nanti dengan cara yang sama, berarti daerah asal untuk fungsi inverse, X-nya tidak boleh sama dengan 5 per 2 dari sini, dan daerah hasil untuk F inverse-nya akan sama dengan domain dari fungsi F-nya, tapi kita tulis pakai Y, karena ini daerah hasil, berarti Y-nya tidak boleh sama dengan 2. Oke, kita masuk ke contoh ketiga. Nah, contoh terakhir ini pengembangan dari contoh sebelumnya. Kalau contoh sebelumnya kita dikasih tahu Fx, nah di contoh ini kita dikasih taunya Fx plus 2. Lalu kita diminta untuk mencari F inverse X, serta domain dari F dan juga F inverse. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan kalau kita dapat soal seperti ini adalah kita misalkan terlebih dahulu. Di sini kan ada X plus 2 nih, kita misalkan variabel baru, misalnya A. Kalau A itu adalah X plus 2, berarti kita tinggal pindah ruas, X-nya akan kita dapat A min 2. Kemudian kita tinggal substitusi ke fungsi rumus sebelumnya ini, Fx plus 2 akan kita ganti jadi Fa, kemudian setiap ada X kita ganti jadi A min 2, berarti X plus 3 jadi A min 2 plus 3. Begitu pula yang bawah jadi A min 2 min 1, sehingga kita dapat Fa, itu adalah A plus 1 dibagi A min 3.
Dengan demikian, kita bisa tulis fx adalah fa yang a-nya diganti dengan x. Atau fx sama dengan x plus 1 per x min 3. Nah, ini syaratnya penyebut tidak boleh sama dengan 0, berarti x-nya tidak boleh sama dengan 3. Selanjutnya, kalau kita diminta mencari f inverse, berarti kita misalin fx ini sebagai y, terus nanti kita tinggal mencari x-nya sama dengan apa. Oke, berarti kita dapatkan fx-nya kita ganti y, berarti y sama dengan x plus 1 per x min 3. Caranya sama seperti tadi, tinggal kali silang, kemudian dikumpulkan variabel yang ada x-nya di satu ruas, di sini dibawa ke ruas kiri, lalu keluarkan x-nya, kemudian buat dia jadi x sama dengan, berarti kita akan dapatkan x-nya sama dengan 3y plus 1 dibagi y min 1. Lalu kita tulis ulang dalam bentuk f inverse, berarti f inverse x adalah 3x ditambah 1 dibagi x min 1. Dengan demikian, kita dapatkan rumus fungsi inverse dari fx itu adalah f inverse x 3x plus 1 per x min 1 dengan syarat x-nya tidak boleh sama dengan 1. Lalu tadi kita diminta untuk mencari domain f dan juga domain f inverse. Domain f berarti adalah semua bilangan real yang penyebutnya tidak sama dengan 0, berarti x-nya tidak sama dengan 3. Begitu pula untuk domain fungsi yang f inverse adalah semua bilangan real yang penyebutnya tidak sama dengan 0 atau x-nya tidak sama dengan 1. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya.